Berjumpa kembali di channel kita Kearifan Lokal Kalimantan bersama saya Nandar Gumas. Di sini ada senjata tradisional Dayak ya, yang disebut dengan podang atau tulwar Borneo, pedang headhunter. Salah satu senjata tradisional yang digunakan suku Dayak, khususnya Dayak Iban ya. Selain nyabur dan parang ilang adalah tulwar Duko ilang. Bentuk tulwar lebih mirip seperti pedang, yang mana ganggangnya terbuat dari bahan campuran perunggu atau perak ya, seperti ini ya, atau kuningan ya, yang di bawahnya terdapat pomel. Nah, pomel ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pedang ketika diayunkan, persis seperti pedang-pedang Eropa dan pedang Timur Tengah. Jika dilihat, tulwar Borneo atau pedang ini adalah senjata hasil asimilasi India yang dibawa masuk ke tanah Borneo pada abad ke-19. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal Kalimantan dan bagikan banyak-banyak ya. Mohon maaf teman-teman, yang punya ini tidak ingin menjelaskan untuk kita ya, tetapi saya semampunya menjelaskan tentang senjata podang ini ya. Nah, semampu saya akan menjelaskan sedikit tentang senjata podang. Pedang pisau podang atau kadang disebut podang saja, mengenai asal muasal pedang jenis ini nampaknya masih banyak simpang siur pendapat. Ada pendapat yang mengatakan pedang jenis ini berasal dari daerah Sumatera, khususnya di Sumatera bagian utara, yaitu dikenal sebagai pedangnya suku Batak. Di kalangan orang Batak disebut pisau podang. Akan tetapi ada sebagian lagi pendapat yang mengatakan bahwa pedang jenis ini adalah berasal dari Kalimantan, yaitu banyak digunakan oleh suku Dayak Iban di Kalimantan. Suku Dayak Iban menyebut pedang ini dengan sebutan podang. Mengenai perbedaan pendapat ini, saya dalam posisi tidak memihak salah satu pendapat, karena menurut saya kedua-dua pendapat tersebut ada benarnya. Pedang jenis ini di dalam sejarah, khususnya pedang era abad ke-19, hampir merata digunakan sebagai suku dan kerajaan di Nusantara, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera sendiri, pedang jenis ini tidak melulu digunakan oleh suku Batak, akan tetapi Kesultanan Melayu di Sumatera pada masa lalu juga banyak menggunakan pedang jenis ini. Sepanjang pengamatan saya terhadap pedang ini, maka menurut pendapat saya pribadi, pedang ini adalah merupakan pedang hasil akulturasi budaya. Bilahnya identik dengan bilah pedang-pedang Eropa, pedang-pedang zaman Belanda atau company ya. Ada yang berbentuk melengkung, ada yang lurus, sedangkan gagangnya sangat identik dipengaruhi oleh pedang tulwar dari India. Mungkin saja pada masa lalu pedang jenis ini adalah pedang yang paling massal diperdagangkan oleh orang-orang Eropa di banyak wilayah di Nusantara Indonesia. Dipercaya bahwa bentuk tulwar ini dipengaruhi oleh para pedagang dari India yang melakukan perdagangan di daerah Brunei. Bagian pomel berbentuk bulat di bagian bawah, biasa dihiasi dengan pola ukiran bunga natural.
Sedangkan untuk bilahnya adalah tempaan para pengrajin lokal yang diproduksi di Brunei. Bentuk bilahnya seperti pedang katana Jepang, menjadikannya senjata efektif untuk pertarungan satu lawan satu. Untuk sarung tulwar biasanya terbuat dari bahan kayu yang dilapisi oleh hiasan perak dengan motif bunga yang diduga diukir oleh para pengrajin pendatang dari Cina. Melihat bentuknya yang indah, wajarlah tulwar menjadi senjata yang terpopuler. Kalau kita melihat pembuatan senjata ini dibuat dengan sangat spesial ya. Kita bisa melihat dari pomelnya sangat seimbang dan bilahnya rata-rata panjang ya, seperti pedang ya. Senjata ini sangat bagus, indah, dan menarik ya, sehingga senjata ini dibuat khusus untuk menjaga diri dan dihiasi dengan perak, kuningan, perunggu ya, sehingga senjata ini sangat indah ya. Biasanya senjata ini dipergunakan oleh Dayak Iban. Senjata ini dikenal juga dengan tulwar ya. Ini ada dua senjata ya. Dua senjata ini berasal dari Dayak Iban semua ya. Kalau kita lihat motif-motif bunganya ya, dilapisi dengan perak, mungkin adalah 1 on ya. Pedang The Real Headhunter, The Master of Tulwar. Tidak salah, Dayak Iban dijuluki The Real Headhunter, The Master of Tulwar, karena senjata ini sangat bagus ya, sangat indah. Kalau kita lihat dua buah pedang ini sangat mirip ya. Kita lihat dari ganggang, sarung, dan hiasannya yang dari perak itu ya, yang melapisi sarungnya ya. Begitulah teman-teman, orang zaman dulu membuat senjatanya sangat bagus. Mungkin zaman sekarang masih ada ya, tetapi kehebatannya orang dulu dengan menggunakan peralatan yang sederhana, dengan peralatan yang tidak canggih seperti sekarang, sudah pandai membuat senjatanya ya. Senjata untuk berperang, untuk berburu, untuk jaga diri ya, sudah pandai ya. Dan kita lihat ya teman-teman, dari sarungnya itu berlapis perak. Bayangkan saja teman-teman, nenek moyang kita dulu sudah pandai membuat senjata dan senjatanya dihiasi dengan perak, perunggu, kuningan,
supaya senjata ini sangat bagus, berpamor ya. Dilihat dari luar sudah bagus ya pamornya. Dua senjata ini mirip sekali ya teman-teman. Dihiasi dengan perak dan peraknya pun diukir berbunga-bunga ya. Tulwar Borneo, pedang headhunter, sangat bagus ya. Bentuk tulwar lebih mirip seperti pedang ya, yang mana ganggangnya terbuat dari bahan campuran perunggu atau kuningan. Senjata ini kebanyakan dari kesatria Iban ya. Pedang podang khas Dayak Iban ini atau tulwar ya, mungkin yang familiar di masyarakat umum bahwa senjata Dayak adalah mandau, tetapi bagi para pejuang Dayak terutama Iban, ada senjata yang menjadi andalan dalam perang maupun pertarungan saling kayau, yaitu pedang podang atau tulwar dengan ganggang dari kuningan yang berukir mewah, dan handguard ya, yang melindungi pergelangan tangan saat bertarung. Bilah melengkung yang memudahkan dalam menebas. Pedang tulwar ini sangat antik ya, langka. Pisau podang Iban atau pedang senjata tradisional kuno khas suku Dayak Iban, sangat antik, langka. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel kita Kearifan Lokal Kalimantan, dan jangan lupa bagikan ya banyak-banyak ya, sehingga saya bisa membuat dan semangat lagi membuat channel-channel video-video baru ya, tentang senjata tradisional Dayak ya, senjata tradisional Nusantara lah, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal. Salam sehat, Dayak Ganteng.